Teman-teman, Omicron is in Indonesia. Nah, ternyata negara kita telah kemasukan virus Omicron. Bagaimana dampaknya terhadap IHSG dan apakah harapan IHSG ke harga 7.000 masih ada? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas beberapa hal ya. Kita melihat bahwa IHSG ini perjalanan menuju window dressing mereka terganggu oleh beberapa berita buruk. Pertama tentang pengumuman The Fed, kedua tentang virus Omicron yang masuk ke dalam Indonesia. Nah di video hari ini saya juga akan sharing kepada para penonton semua 3 saham yang wajib untuk dipantau. Kenapa? Kan di tahun 2022 ketiga saham ini berpotensi untuk rally. Yuk langsung saja kita mulai. Nah pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel AJ Invest. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman juga bisa melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest. Nah, yang ingin ikutan giveaway AJ Invest bisa segera buka rekening di Sukor Sekuritas ya. Nanti teman-teman bisa langsung hubungi kami di Telegram @AJ Invest Admin. Dan jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, AJ Invest selalu adakan Clubhouse untuk membahas saham, market outlook, dan strategi seputar saham. Jangan ketinggalan, saya akan cantumkan di bawah. Nah, teman-teman, bad news is actually over ya. Pengumuman tentang The Fed telah berakhir pada tanggal 16 Desember. Kita sudah tahu hasilnya seperti apa, bahwa mereka akan ya mempercepat taper dan juga akan menaikin suku bunga pada tahun 2022 3 kali. This is actually a bad news ya, tetapi dampak terhadap IHSG sudah kita lihat ya pada tanggal 16, guncangan terhadap IHSG. Nah, selain pengumuman tentang The Fed, kita juga kemasukan Omicron ke dalam Indonesia. Lihat di tanggal 16 Desember ini ada berita Omicron masuk Indonesia, Kemenhub awasi dan perketat prokes pelaku perjalanan. Nah, kita melihat bahwa jadi kedua berita buruk ini telah disiarkan di tanggal 16 Desember dan mengguncang IHSG. Tetapi ada kabar baik nih. Kenapa? Karena bad news is actually over. Yes, tidak lagi ada berita yang mengagetkan sampai akhir tahun nanti. Paling hanya tersisa berita-berita seperti ini. Pertama, penyebaran COVID. Nah, COVID ini kan kita sudah tahu memang setiap saat melakukan penyebaran di mana-mana ya. Jadi ini bukan hal yang mengkhawatirkan lagi. Nah, kedua, mungkin nanti akan ada PPKM yang mungkin membuat pelaku pasar agak khawatir ya, kalau PPKM kan akan mengganggu aktivitas bisnis. Nah, ketiga, mungkin akan ada berita tentang bencana alam atau gempa yang baru-baru terjadi ini. Nah, ketiga, berita ini yang mungkin mengisi akhir tahun kita. Tetapi apakah akan ada berita-berita yang mengguncang IHSG secara ekstrim lagi? Menurut saya sudah tidak ada. That's why I said bad news is actually over. Jadi potensi window dressing akan semakin baik. Nah, sekarang kapan saatnya kita profit taking? Ingat ya teman-teman, profit taking untuk window dressing ini bukan pada akhir tahun, melainkan pada Januari minggu kedua atau minggu ketiga. Itu pada saat IHSG naik-naiknya. Jadi jangan sampai salah strategi nih teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwa di akhir tahun mungkin ada banyak orang yang biasanya melakukan cash out dari saham yang mungkin untuk liburan, ada keperluan akhir tahun atau kepentingan hal lainnya. Nah, setelah itu awal tahun nanti banyak kembali dana-dana yang mereka cash out ini kembali ke dalam IHSG. Disitulah IHSG bisa berpotensi untuk terjadi rally. Oleh karena itu, kita melakukan profit taking itu pada saat Januari, bukan pada saat Desember. Oke? So, tenang-tenang, hold till next year. Nah, sekarang di tahun 2022, saya ingin sharing ya bahwa tahun 2022 itu akan menjadi tahun yang sangat sulit. Kenapa menjadi sangat sulit? Pertama, The Fed sudah menginfokan kepada kita bahwa mereka mempercepat taper dan akan menaikin suku bunga 3 kali. Bayangin saja, 1 kali saja bisa mengguncang pasar, apalagi menaikinnya 3 kali. Kedua, Omicron ini sudah mulai menyebar ke mana-mana. Banyak negara sudah kemasukan Omicron dan masih banyak unknown factor ya. Mungkin sekarang kita mengetahui bahwa Omicron ini tidak berbahaya, tetapi bisa saja berubah informasi ini beberapa bulan kemudian karena masih banyak hal yang perlu diteliti tentang seputar virus Omicron ini. Nah, ketiga, mutasi COVID ini kan masih terus berlanjut ya. Omicron ini adalah salah satunya. Belum menutup kemungkinan bahwa nanti di tahun 2022 masih ada potensi
mutasi yang lainnya selain Omicron ini? Kita berharap tidak sih, tetapi masih ada potensi, maka di tahun 2022 ini ketidakpastian ini masih sangat besar. Nah, yang keempat teman-teman, valuasi stok di US ini sudah sangat overvalue ya. Kita bisa melihat bahwa banyak saham yang di US ini naiknya tanpa henti. Dan kita melihat secara historis bahwa kalau saham sudah mulai rally seperti ini, berpotensi untuk terjadi peak correction. Ya, bukan berarti crash, tetapi akan ada koreksi yang sangat signifikan. Nah, kelima, yaitu biasanya kalau US naikin suku bunga, Indonesia juga berpotensi untuk ikutan naik suku bunga, walaupun belum pasti ya. Dan kalau Indonesia mulai naikin suku bunga, sedikit banyak ini akan memberikan dampak terhadap saham. Dan oleh karena itu, tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang cukup sulit bagi para investor. Berikutnya teman-teman, perhatikan ketiga sektor ini untuk di tahun 2022 ya. Pertama ada komoditas, kedua ada properti, dan ketiga ada sektor kesehatan. Nah, kenapa perhatikan ketiga sektor ini? Nanti saya akan lanjutkan di slide berikutnya. Dan khususnya emas ini selalu menjadi pilihan safe haven bagi para investor. Ini wajib untuk teman-teman perhatikan di tahun 2022. Oke, jadi kenapa komoditas? Nah, pada saat inflasi terjadi, harga barang-barang akan semakin mahal, bukan? Nah, pada saat barang-barang semakin mahal, perusahaan yang terafiliasi dengan komoditas tersebut akan mendapatkan sentimen yang baik. Contoh sederhananya seperti apa? Teman-teman ingat nggak kalau trader-trader pemula atau mungkin para trader yang zaman sekarang ini membeli saham batu bara, salah satu alasan mereka membelinya apa? Mereka melihat harga batu bara yang naik, oke? Jadi mereka bisa melihat bahwa harga batu bara naik artinya bisa memberikan profit untuk para perusahaan batu bara, sehingga mereka mulai melakukan buy di sektor batu bara. Ini adalah salah satu sederhananya. Nah, jadi kalau misalkan nanti pada saat inflasi terjadi, barang-barang mulai naik harga komoditas juga akan ikutan naik, sehingga mendapatkan sentimen baik, sehingga harga perusahaan yang terafiliasi dengan komoditas berpotensi juga untuk naik. Oleh karena itu, kenapa komoditas layak untuk teman-teman perhatikan. Nah, kedua yaitu properti. Perlu teman-teman ketahui ya, bahwa kita melihat tahun 2021 ini sektor batu bara ini kan mengalami golden year ya. Semua pelaku penjual batu bara ini mendapatkan profit yang melimpah-limpah, saya bilang. Dan teman-teman harus tahu banyak orang yang berduit bekerja di sektor batu bara. Nah, sekarang apa yang terjadi nih? Mereka mendapatkan profit yang begitu tebal dan begitu banyak. Mereka mulai diversifikasi harta mereka, yaitu salah satunya membeli properti. Nah, kalau nantinya mereka mulai banyak melakukan pembelian properti sehingga demand akan naik kan, belum lagi terjadi inflasi, maka nanti sektor properti atau perusahaan-perusahaan properti akan diuntungkan karena profit mereka akan naik, sales mereka akan meningkat, sehingga memberikan sentimen terhadap sektor properti. Oleh karena itu, potensi di tahun 2022 sektor properti akan bisa tayang, oke? Nah, yang terakhir adalah kesehatan. Kita tahu bahwa tahun 2022 ini masih tahun COVID ya. COVID yang baru ya, Omicron ini penyebaran akan semakin besar. Berarti apa? Nanti teman-teman akan melihat kasus COVID akan melonjak di mana-mana, sehingga sentimen terhadap kesehatan akan naik. Oleh karena itu, teman-teman perlu memperhatikan saham-saham yang terafiliasi dengan sektor kesehatan. Nah, sekarang saham apa saja nih? Di komoditas ada beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan. Contohnya BRMS itu untuk emas, Antam juga ada emas, nikel, dan lain-lain. LSIP untuk CPO, ESA untuk amonia, MDKA untuk emas juga, dan TAPG untuk CPO. Nah, kalau properti ada BSD, CTRA, dan SMRA, teman-teman bisa nanti perhatikan. Dan kalau kesehatan ada DGNS, PRDA, Mika, Hilsem, IRA, dan PRIM. Nah, di video hari ini saya cuma akan membahas ketiga saham ini ya. Nanti kalau saya bahas semua akan terlalu panjang. Nah, yang pertama apa? Yaitu BRMS, teman-teman. Nah, teman-teman kenapa perlu perhatikan BRMS? Kita lihat ya bahwa 1 tahun terakhir BRMS ini secara konsisten terjadi rally ya. Tidak terlalu signifikan ya, pelan-pelan tetapi konsisten dari harga 80 menjadi 118. Ini justru kenaikan yang saya bilang sehat. Nah, bagaimana selanjutnya? Ada sentimen right issue nih, teman-teman. Kita tahu bahwa ternyata si BRMS ini akan melakukan right issue dan rasionya ini 5:1, harga tebus di 70, come date-nya di 24 Desember ya, ini sebelum Natal, dan ada standby buyer-nya. Jadi teman-teman, this is a very good sentiment for BRMS ya teman-teman. Nah, bagaimana tentang fundamentalnya BRMS ini? Kita coba yuk bandingkan dengan MDKA yang mungkin cukup mirip ya dengan BRMS, karena kan ada emas juga. Tapi MDKA ini lebih besar skalanya. Dari sisi balance sheet kita bisa pelajari bahwa equity-nya BRMS ini cukup sehat ya. Kalau kita bandingin dengan
hutang mereka, short term maupun long term, ternyata hutang BRMS ini tidak terlalu besar, sehingga membuat balance sheet-nya BRMS ini cukup sehat. Kalau kita banding MDK, ini total equity kan 10 triliun, tetapi mereka punya hutang ini sudah 5 triliun, ya, setengah equity mereka. Jadi kalau kita memperhatikan dari sisi balance sheet, BRMS ini sedikit lebih baik dibanding MDKA. Nah, bagaimana dengan income statement mereka? Kita lihat bahwa net profit-nya si BRMS ini juga terjadi improvement, ya, kalau kita bandingkan dengan 9 month atau 3 kuartal banding 3 kuartal dari tahun 2020 ke 2021. Dari sisi revenue mereka juga terjadi improvement. Nah, bagaimana dari sisi MDKA? MDKA malah terjadi penurunan dari sisi revenue. Nah, bagaimana dari net profit? Juga terjadi penurunan. Nah, tetapi harga saham MDKA teman-teman bisa lihat kan terjadi kenaikan terus-menerus. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa BRMS ini bisa mengikuti jejak harga MDK. Nah, bagaimana dari sisi PBV? Kalau kita melihat PBV-nya BRMS ini 1,29, sedangkan MDK ini sudah di 7,83. Jadi bagi para trader atau para investor yang punya MDKA, sekarang bisa melihat bahwa BRMS ini menjadi pilihan yang cukup baik, ya, untuk teman-teman diversifikasi. Atau bagi teman-teman yang belum punya saham kedua ini, bisa memilih kan bagaimana resiko atau risk reward yang di-represent oleh BRMS dan juga MDK. BRMS jauh lebih aman untuk harga sekarang. Nah, bagaimana dari sisi bandarmologinya teman-teman? Ini saya tarik dari tanggal 1 bulan 10 ya, ke tanggal 18 bulan 12 Desember sekarang ini. Kita melihat bahwa terjadi akumulasi yang cukup signifikan, ya, oleh YU dan MG. Kita lihat, ini kita bandingin dengan jumlah distribusinya, ternyata YU dan MG ini menampung banyak barang, dan average price mereka ini yang 193 dan yang satu 108. Jadi pada saat video ini dibuat, harga BRMS ini kan di 118-an kan. Jadi teman-teman bisa melihat, ya, kapan untuk entry. Kalau untuk entry, teman-teman kalau mau menunggu mendekati harga ini boleh-boleh saja, tetapi tidak menjamin bahwa harga BRMS akan koreksi ke harga 93 ataupun 108, karena setelah right issue, saham ini berpotensi untuk rally terus-menerus. Oke. Sekarang kita melihat, ya, setelah RI, biasanya kan saham itu berpotensi untuk rally, ya, teman-teman bisa lihat dari beberapa saham sebelumnya. Nah, tahun 2022 juga tahun bagus untuk BRMS nih. Kenapa? Karena pada saat market tidak pasti, ya, banyak orang yang akan membeli emas karena sebagai safe haven. Dan kalau misalkan emas banyak yang beli, maka harga emas akan naik, maka BRMS akan diuntungkan. That's why BRMS definitely layak untuk dijadikan watchlist, ya, teman-teman. Oke, kedua yaitu BSDE, ya. BSDE ini adalah sektor properti. Kenapa kita harus perhatikan saham yang satu ini? Kita melihat bahwa harga sekarang ini adalah harga mereka pada saat sebelum COVID, tetapi pada saat harga rendahnya, ya. Setelah itu kan BSDE sempat amblas. Nah, di tahun 2021 awalnya BSDE ini sempat di atas, tetapi sekarang BSDE mengalami tekanan harga karena tidak ada sentimen yang cukup signifikan di berita tentang BSDE, sehingga banyak retail yang mungkin belum membeli saham ini. Nah, sekarang kita pelajari dulu fundamentalnya, apakah BSDE ini layak untuk kita beli nih atau kita koleksi. Pertama kita lihat dari sisi PBV-nya dulu, ya. Sebelum COVID, ini PBV-nya BSDE rata-rata di atas 1, lalu pada saat COVID sempat drop sampai 0,46. Ini significantly. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa banyak sektor sudah mulai pulih dan seterusnya, tetapi harga BSDE ini, harga sekarang kan di 1.005 dan PBV mereka ini di 0,61. Ini masih sangat murah. Nah, sekarang kita perhatikan dari sisi total equity dulu. Apakah masih menarik? Ternyata masih menarik nih, teman-teman. Equity mereka masih terus bertambah, ya. Jadi kita bisa melihat keseriusan mereka terhadap BSDE ini masih ada, sehingga mereka mungkin masih mau ekspansi, dan melihat equity yang terus bertambah di BSDE ini menunjukkan mereka masih optimis terhadap saham ini. Nah, total aset mereka sempat ada terjadi sedikit penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan, ya, teman-teman. Dan short term borrowing mereka juga terjadi penurunan yang cukup signifikan, dan this is a good news. Nah, bagaimana dari sisi net profit? Kita lihat di tahun 2020 ini sempat sampai minus nih, teman-teman. Nah, tetapi di tahun 2021 sudah terjadi surplus yang cukup signifikan, dan harapannya kita melihat bahwa nanti BSDE ini akan terus tumbuh di tahun 2022 seperti yang tadi saya jelaskan di awal mula. Dan di tahun 2018 ini BSDE sempat net profitnya cuma di 400-an, tetapi harga sahamnya itu di 1.500. Nah, sekarang harga saham BSDE cuma di 1.000. Jadi teman-teman, ini salah satu saham yang saya bilang under value. Nah, bagaimana dari sisi net foreign? Ternyata memang di tahun 2020 akhir dan awal tahun ini BSDE terus dijual, tetapi asing sudah mulai kembali belanja di BSDE. Mulai dari bulan Juni, asing pelan-pelan mengakumulasi saham BSDE ini. Nah, kalau kita lihat dari awal bulan Desember, ya, kita melihat bahwa memang masih terjadi distribusi dari bandarmologinya. Dan kita lihat average price-nya mereka ini, AKYUKZ ini, mereka ini
average-nya di 1000-an, dan yang membeli atau mengakumulasi BSD ini juga di kisaran 1040 dan 1022. Jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa mereka ini mempunyai harga di atas harga sekarang, di mana harga pada saat video ini dibuat kan di 1005. Jadi teman-teman bisa melihat kan kalau BSD ini menjadi salah satu saham yang cukup undervalue dan berpotensi untuk teman-teman koleksi. Nah, sekarang yang terakhir yaitu IRA. Teman-teman bisa tahu kan bahwa Omicron ini berarti kebutuhan vaksin semakin besar, dan IRA ini salah satu perusahaan kesehatan dan terafiliasi dengan jarum suntik vaksinasi. Nah, kita bisa melihat dari sisi harga, IRA ini sudah kita bisa bilang sideways selama hampir 1 tahun ya. Pada saat waktu heboh-hebohnya vaksinasi itu IRA hampir 3.000 lebih harganya, tetapi setelah itu koreksi dan mengalami sideways yang cukup panjang. Dan kita melihat kalau saham yang sudah sideways cukup panjang tetapi improvement perusahaan itu terus naik, maka itu menjadi sebuah potensi untuk kita perhatikan. Nah, kita melihat berita yang satu ini ya teman-teman. IRA fokus melanjutkan proses akuisisi Wanjek Indonesia. Jadi proses akuisisi saham Wanjek Indonesia ditargetkan selambat-lambatnya selesai di semester 1 tahun 2022. Ini selesai loh ya. Dan sehingga di tahun buku 2022, Wanjek Indonesia sudah bisa dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan IRA. This is a very spectacular news. Kenapa? Nanti di tahun 2022, teman-teman bisa melihat lonjakan fundamental atau laporan keuangan yang sangat menarik, karena nanti Wanjek punya results itu akan masuk ke dalam laporan keuangan IRA. Dan kita lihat ya, kalau teman-teman yang belum tahu Wanjek itu apa, Wanjek ini adalah perusahaan yang produsen jarum suntik jenis auto disable syringe, ADS, dan ini adalah produk standar yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan atau WHO dalam program vaksinasi COVID-19. Jadi kita melihat ya kebutuhan COVID ini akan terus ada karena ada booster, dan vaksinasi ini kan terus perlu dilakukan ya. Dari beberapa bulan, 6 bulan kita perlu injek lagi. Jadi teman-teman kita bisa melihat ya kebutuhan untuk melakukan vaksinasi ini masih akan panjang, sehingga IRA masih akan dibenefitkan oleh hal ini untuk dalam jangka panjang. Oke, berikutnya kita mempelajari fundamental IRA bagaimana ya. Kita mulai dari balance sheet mereka dulu. Ternyata total equity mereka improve cukup banyak ya, dari yang 174 billion menjadi 508. Oke, this is a very good news. Dan kita melihat bahwa total aset mereka juga bertumbuh ya teman-teman. Nah, cash mereka juga bertambah cukup signifikan. Bagaimana dengan performance mereka income statement? Nah, ini yang menurut saya sangat spektakuler. Kenapa bisa spektakuler teman-teman? Lihat saja, net profit mereka ini naik 10 kali lipat, yang dari 9 billion menjadi 84 billion. Dan juga revenue mereka ini naik hampir sangat spektakuler ya, dari 140 billion menjadi 1,1 triliun ini dalam waktu 1 tahun. Dan teman-teman harus mengerti ya bahwa ini belum termasuk nanti pada saat Wanjek dikonsolidasikan ke laporan keuangan mereka. Bisa kebayangkan nanti income statement mereka seperti apa di tahun 2022. Oleh karena itu IRA ini sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Dan PBV mereka walaupun dulunya harga 760 sekarang sudah 2000, ternyata harga mereka PBV-nya justru menurun karena performance mereka yang cukup spektakuler. Berarti teman-teman bisa melihat ya bahwa nanti pada saat Wanjek masuk, harga di 2022 ini mungkin teman-teman sudah tidak bisa dapat lagi. Jadi teman-teman wajib untuk perhatikan saham IRA. Nah, berikutnya kita pelajari bandarmologi IRA ya. Nah, sekarang teman-teman lihat, ini adalah data yang saya ambil dari tanggal 1 bulan 5 sampai di tanggal 18 bulan 12. Karena kan IRA sudah lama sideways-nya, jadi saya ingin lihat beberapa bulan yang lalu siapa sih yang mengakumulasi saham ini. Ternyata ada YP yang mengakumulasi saham ini cukup besar ya. Dan kita kalau bandingin dengan jumlah distribusi atau yang berjual, ternyata ada akumulasi oleh broker YP ini. Dan average price mereka ini di 1948. Jadi kalau top 5 buy ini rata-rata di 1900 dan 2000. Berarti tidak terlalu jauh dengan harga sekarang IRA yang ada di 2090. Sehingga teman-teman kalau mau koleksi IRA bisa saja di harga 2000 atau mau mendekati di 1900, silakan untuk mendapatkan harga lebih baik. Tetapi teman-teman tidak bisa memastikan ya bahwa harga IRA ini pasti akan ke bawah harga 2000, kita tidak akan ada tahu. Jadi teman-teman boleh perhatikan atau mulai cicil saham IRA. Dengan kebutuhan vaksin yang semakin meningkat ya, dan ingat vaksin itu kan ada umurnya, kita masih perlu booster, jadi setiap 6 bulan kita harus injek lagi vaksinasi supaya efektif. Dan ini menunjukkan bahwa kebutuhan syringe atau jarum suntik ini akan masih banyak sekali. Nah, ini menguntungkan untuk IRA jangka waktu yang sangat panjang. Berarti laporan keuangannya IRA ini berpotensi untuk keep improving beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Sehingga teman-teman di tahun 2022 ini IRA harus menjadi salah satu saham yang teman-teman pantau
menjadikan watchlist Anda. And I think 2020 will be a golden year for IRA. Dan selanjutnya teman-teman, saya ingin melakukan quick update nih seputar kripto. Pada saat video ini dibuat, kripto ini terus mengalami koreksi ya. Dan this is a very good news. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang minggu lalu, kemungkinan AJ Invest akan mulai membahas sedikit seputar kripto di tahun 2022. Kita berharap nih supaya kripto ini pada tahun 2022 terjadi koreksi terus supaya kita mendapatkan kesempatan untuk entry. Nah, kalau kita melihat bahwa seringkali kripto itu terjadi penurunan yang secara signifikan pada saat awal tahun. Kalau di tahun 2018 itu 30 Maret ini ada lowest-nya ya. Di tahun 2020 juga kita melihat Maret itu terjadi longsor yang sangat dalam. Nah, kalau tahun sebelumnya di 2021 itu di bulan April, Mei, sekitar bulan Mei. Nah, sekarang kita lihat di tahun 2022 nanti bagaimana nih, apakah di awal tahun mereka juga akan mengalami koreksi yang sangat dalam? Harapan kita sih seperti itu supaya teman-teman yang ingin belajar masuk atau bertrading kripto mendapatkan kesempatan untuk membeli murah. Oke teman-teman, there's a quick question ya. Teman-teman boleh beri opini nih di kolom komentar di bawah. Saya penasaran nih, apakah di tahun 2022 ini kira-kira ada nggak sih potensi the biggest market crash ever? Kita melihat akan ada terjadi market crash yang sangat mengerikan karena memang stok sudah naik sangat signifikan padahal kan ekonomi belum pulih secara menyeluruh ya. Nah, teman-teman bisa tulis opini teman-teman di kolom komentar di bawah dan berikan beberapa penjelasan. Dan saya ingin mengamati atau melihat pandangan para penonton sekalian. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Nah, teman-teman, bagi para penonton baru, jangan lupa ya untuk nonton keempat video ini karena keempat video ini akan memberikan teman-teman banyak pengetahuan yang sangat bermanfaat. Yaitu pertama, mempelajari tentang right issue, kedua tentang bandarmologi, ketiga cara menyontek portofolio manajer investasi, dan keempat saham-saham yang terafiliasi dengan GoTo. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.